Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5E dengan saya Tati Rizkyani dan rekan saya ada Adina Diva, Kudwata, dan Takyudin Aladi Masaki Ahnaf. Di sini kami ingin memaparkan terkait organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Serang. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang resmi berdiri pada 10 Agustus 2007. Sebagai kota yang dikenal dengan julukan Kota Madani, Serang memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di Banten dengan luas wilayah sekitar 266,77 km persegi yang terbagi dalam 6 kecamatan. Sekretariat Daerah Kota Serang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Serang. Sekda memiliki peran penting dalam membantu Wali Kota menyusun kebijakan, mengkoordinasikan urusan administratif, serta memastikan pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah berjalan efektif dan efisien. Melalui koordinasi lintas bidang, Sekda menjadi motor penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Lalu yang kedua ada Sekretariat DPRD Kota Serang, memiliki fungsi utama dalam mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD, dibantu oleh 3 wakil ketua, serta didukung oleh beberapa komisi dan badan yang memiliki bidang tugas masing-masing. Seperti Komisi 1 ada di bidang hukum dan pemerintahan, Komisi 2 bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Komisi 3 bidang keuangan dan aset daerah, dan Komisi 4 ada di bidang pembangunan dan infrastruktur. Selain itu terdapat Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan DPRD yang bersama-sama menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Selanjutnya ada Inspektorat, yaitu fungsi pengawasan di Kota Serang sudah berjalan sejak 2007, sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan pengawasan diserahkan kepada Inspektorat Kota Serang sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Inspektorat berperan melakukan audit internal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Lembaga ini dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan dibina secara administratif oleh Sekretaris Daerah. Adapun Kepala Inspektur Kota Serang yaitu ada Bapak Wahyu Kriswanto SOS MSI. Selanjutnya ini ada beberapa dinas yang ada di Kota Serang. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertugas untuk menyelenggarakan layanan pendidikan dan juga pelestarian budaya. Kepala dinasnya itu Tebagus Muhammad Suherman. Yang kedua, Dinas Kesehatan, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kepala dinasnya itu Haja Sofa. Yang ketiga, Dinas PUPR, yang menangani pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Kepala dinasnya yaitu Iwan Sunardi. Selanjutnya, Dinas Dukcapil, yang memberikan layanan administrasi kependudukan pada masyarakat. Kepala dinasnya itu Haji Dul Barid. Terus ada Dinas Perhubungan, yang mengatur lalu lintas dan juga angkutan umum. Kepala dinasnya Iqbal. Selanjutnya, Dinas Sosial. Mereka menangani perlindungan dan kesejahteraan sosial. Nah, mereka itu dikepalai oleh Dr. Alped. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola lingkungan dan persampahan. Kepala dinasnya Farah Rici. Terus ada Dinas Pertanian. Mereka membina petani dan juga mengembangkan pertanian kota. Mereka dikepalai oleh Sony August. Terus ada Dinas Perdagangan dan UMKM, membina industri, perdagangan dan juga UMKM. Dikepalai oleh Wahyu Nur Jamil. Terus ada Dinas PMP TSP yang memberikan layanan perizinan terpadu dan investasi. Nah, kepala dinasnya itu Ritadi. Terus ada Dinas P3A dan KB yang menangani pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan juga keluarga berencana. Kepala dinasnya Anton Gunawan. Selanjutnya ada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang mengembangkan wisata, kepemudaan dan juga olahraga. Kepala dinasnya Sarnata. Terus ada Disnaker Trans yang mengatur penempatan dan pengawasan tenaga kerja. Kepala dinasnya Moh Popi Nopriadi. Terus ada Dinas Perumahan dan Pemukiman yang menyediakan perumahan dan menata kawasan pemukiman. Kepala dinasnya yaitu Novriadi Eka Putra. Selanjutnya ada Diskominfo yang mengelola informasi publik dan juga teknologi pemerintahan. Kepala dinasnya Arif Rahman Hakim. Terakhir ada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang mengelola perpustakaan dan kearsipan daerah. Kepala dinasnya Dr. Haji Tubagus Urip Henus. Selanjutnya ada badan-badan di Kota Serang. Yang pertama ada Bapeda Kota Serang yang berwenang untuk merencanakan pembangunan daerah, mengordinasikan program pembangunan dan melakukan evaluasi hasil pembangunan yang dikepalai oleh Ibu Ina Linawati SE AKMM. Selanjutnya ada BPKAD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkewenangan untuk mengatur keuangan dan aset daerah termasuk anggaran, perbendaharaan, serta kebijakan dan pengelolaan aset yang dikepalai oleh Dr. Andes Imam Rana Hardiana MSI. Selanjutnya ada Kesbangpol Kota Serang yaitu berkewenangan untuk menjaga stabilitas politik, kerukunan, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dikepalai oleh Bapak Dr. Andes Wasis Dewanto MPD MSI. Selanjutnya ada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikepalai oleh Bapak Arif Rahman Hakim SOS MSI. Selanjutnya ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Serang yaitu untuk mengelola urusan kepegawaian seperti mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pelatihan aparatur yang dikepalai oleh Bapak Karsono SOS MSI. Selanjutnya di sini ada kecamatan di Kota Serang terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kesemen, Wantak, Kacurug, Cipacuk Jaya dan juga Ketakan. 6 kecamatan tersebut mencakup 20 kelurahan dan 46 desa. Berdasarkan peraturan Wali Kota Serang nomor 28 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan pada dasarnya mencakup kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi atau pegawai di satu instansi secara rutin. Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pegawai untuk mencapai program kerja yang telah disusun berdasarkan tujuan, visi dan misi organisasi. Setiap pegawai diharapkan melaksanakan kegiatan secara terperinci dan terarah dalam setiap bagian atau unit kerja. Rincian tugas mereka itu dikelompokkan dalam bentuk kegiatan bersifat taktis dan konkret sesuai dengan kemampuan pegawai serta kebutuhan masyarakat. Adapun tugas struktur organisasi kecamatan di Kota Serang, yang pertama ada camat. Tugas itu melaksanakan penyelenggara urusan kecamatan yang mencakup bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Lalu yang kedua ada sekretariat. Itu dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Yang ketiga ada Kasubag Keuangan dan program evaluasi program pelaporan itu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat yang berkaitan dengan administrasi keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan program. Yang keempat ada Subag Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan sebagian fungsi dan tanggung jawab sekretariat yang berkaitan dengan administrasi umum serta administrasi kepegawaian. Yang kelima ada seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Itu dipimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas kecamatan berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat tingkat desa dan kelurahan. Yang keenam ada seksi tata pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab membantu camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang didelegasikan oleh wali kota serta melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan berkaitan dengan urusan tata pemerintahan. Lalu yang ketujuh ada kepala seksi pemerintahan dan pelayanan publik. Itu bertugas membantu camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh wali kota terutama dalam urusan tata pemerintahan, administrasi kependudukan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
Yang ke-8 ada seksi ketentraman dan ketertiban umum, itu dikoordinasikan oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas kecamatan yang berkaitan dengan urusan ketentraman serta ketertiban umum. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.